Tak terasa sudah 2 bulan berlalu. Aluna dan Vero sudah tinggal satu atap hampir 5 bulan. Selama itu juga Aluna banyak belajar tentang ilmu agama, dari mulai belajar tahsin Al-Quran dan tentang hukum-hukum agama. Aluna sudah mulai bisa berbaur dengan lingkungan barunya itu. Tak jarang juga dirinya bersilat lidah dengan Vero yang memiliki lidah sepedas cabai mercon. Malam telah tiba. Tak ada rembulan pada malam ini. Bintang pun tak menghiasi langit karena hujan deras mengguyur perkampungan tempat Aluna dan Vero tinggal. Vero yang baru selesai sholat tahajud pun merasa haus. Pria tampan itu segera melipat sajadah, lalu ia letakkan di atas meja. Pria tampan itu mengayunkan langkahnya menuju dapur. Tubuh Vero membeku ketika melihat Aluna sedang mengupas buah apel. Bukan itu yang membuat Vero membeku, melainkan pakaian yang saat ini Aluna kenakan. Baju satu tali dan celana pendek nyaris seperti. Ditambah baju Aluna itu hanya sebatas perut karena Aluna yang semakin berisi dan perutnya yang buncit membuat baju tersebut kekecilan. Astagfirullah, ya Allah, apa yang kamu lakukan? Bagi Vero segera membalikkan tubuhnya, tak berani melihat pemandangan yang mampu menggoyahkan imannya. Aluna yang mendengar suara pekikan Vero pun terkejut, sehingga tak sengaja ujung pisau mengiris jari telunjuknya, membuat wanita cantik itu meringis kesakitan. Vero, kenapa kamu teriak-teriak sih? Lihat ini, jariku kena pisau berdarah karena kaget. Aluna menangis seperti anak kecil. Wanita itu merasa sangat sensitif karena efek kehamilan. Emang kamu aja yang kaget, aku juga, Luna. Vero membalas cepat dengan posisi yang sama masih membelakangi Aluna. Dia masih sangat takut untuk melihat Aluna. Jujur saja, selama ini Vero menyuruh Aluna memakai pakaian tertutup bila di rumah. Bagaimanapun, keduanya masih belum sah menjadi suami istri karena masa idah Aluna belum selesai. Emang kamu kaget kenapa? Tanya Aluna dengan suara serak menahan tangis. Ya kagetlah, lihat kamu pakai baju kurang bahan seperti itu, bikin mata aku hampir loncat keluar. Balas Vero belak-belakan membuat Aluna tersadar. Wanita cantik itu melihat ke arah tubuhnya yang sangat cantik. Ini masuk ke dalam kamar, Luna, pakai baju yang lebih tertutup. Jangan pernah keluar dari kamar memakai pakaian haram seperti wanita malam itu lagi, tegas Vero dengan suara yang tinggi, membuat hati Aluna merasa tertusuk ribuan jarum. Dia tak menyangka Vero akan berkata pedas. Dia sudah terbiasa dengan kata-kata pedas Vero. Namun kali ini Aluna merasa terhina mendengarnya. Bukankah Vero suaminya? Vero berhak melihat tubuhnya. Apa Vero merasa jijik melihat tubuhnya? Iya, aku memang wanita hina yang kamu pungut dari pinggir jalan. Aku juga tidak lebih dari wanita malam seperti yang kamu katakan itu, karena aku pernah memakai pakaian yang nyaris karena pekerjaanku. Tapi apakah pantas bagi seorang suami menyebut istrinya sendiri sebagai wanita malam? Selama ini aku diam setiap mendengar kata-kata pedas dari kamu, karena apa yang kamu katakan itu benar. Tapi kali ini kata-katamu benar-benar menyakitiku, Vero. Aku tahu kamu tidak akan mau menyentuhku karena jijik, sebab aku bukan wanita soleha seperti yang kamu harapkan. Aluna menjerit dengan mata yang memerah karena menangis. Wanita cantik itu menangis lalu berlari masuk ke dalam kamarnya, meninggalkan Vero yang termangu mendengar ucapan Aluna. Astagfirullah, demi Allah Luna, aku tidak berniat menyakiti kamu. Justru aku ingin melindungi kamu dari keinginanku yang entah sampai kapan bisa aku tahan. Aku juga manusia, Luna. Aku bukan Nabi Yusuf yang punya iman kuat. Aku hanya manusia biasa.
Umam Vero merasa bersalah. Pria tampan itu berniat ingin meminta maaf pada Aluna. Ia tak bermaksud menyakiti hati Aluna. Vero mengayunkan langkahnya berdiri di hadapan pintu kamar Aluna. "Luna, buka pintunya, aku ingin bicara," teriak Vero dengan suara yang lembut berharap Aluna mau membuka pintu. Bruk, Vero menajamkan telinganya mendengar suara orang terjatuh dari dalam kamar Aluna, membuat pria tampan itu merasa sangat khawatir. Vero yang mendengar suara orang terjatuh pun segera mengambil kunci cadangan dalam laci kamarnya. Lalu pria itu membuka pintu kamar Aluna. "Ya Allah Luna, kamu buat aku khawatir aja. Ngapain kamu masukin baju kamu ke dalam koper?" Vero menghela nafas lega setelah tahu bahwa suara keras yang mirip seperti orang jatuh itu ialah suara koper yang dihentakkan Aluna di atas kasur. Wanita itu telah memakai baju gamisnya lengkap dengan hijab instannya, membuat Vero merasa khawatir melihatnya. "Luna, apa-apaan ini?" Vero mengeluarkan semua baju Aluna yang berada dalam koper. "Aku mau pergi dari sini agar kamu tidak lagi merasa terganggu dengan wanita hina seperti aku," balas Aluna dengan suara serak. Wanita cantik itu tak menatap Vero sedikit pun. Hatinya terasa amat sakit ketika mendengar Vero menyebutnya seperti wanita bayaran. "Luna, bukan begitu maksud aku. Astagfirullah, jari kamu masih berdarah. Sini aku obati dulu." Vero mencekal tangan Aluna. Ia melihat jari telunjuk Aluna masih mengeluarkan darah yang lumayan banyak. Aluna merasa gamang. Di satu sisi dia ingin segera pergi dari rumah Vero, namun di sisi lain dia tak ingin pergi karena ia merasa nyaman dengan Vero. Vero mengambil kotak obat yang berada di dalam laci meja rias Aluna. "Duduk dulu biar aku obati luka kamu," titah Vero dengan suara yang sedikit lembut. "Aku mau pergi," rajuk Aluna. "Aku obati dulu, nanti lanjut lagi ngambeknya," balas Vero, membuat Aluna mengerucutkan bibirnya. Wanita itu menatap Vero yang terlihat hati-hati mengobati lukanya. Setelah selesai, Vero langsung menatap dalam bola mata Aluna yang membengkak karena menangis. "Maaf, aku benar-benar tidak bermaksud menghinakan kamu," ujar Vero seraya menghapus sisa air mata yang berada di pipi Aluna. "Kamu menyamakan aku seperti wanita bayaran, padahal aku adalah istri kamu. Tidak masalah aku memakai pakaian ini di hadapan kamu," balas Aluna dengan suara bergetar ingin menangis. "Maaf, aku benar-benar kaget tadi melihat kamu memakai baju itu." Vero mengusap pipi Aluna lembut. "Kamu ingin tahu sebuah fakta, Luna?" tanya Vero, membuat Aluna merasa bingung. "Fakta apa?" "Fakta bahwa sebenarnya pernikahan kita tidaklah sah." Dek, Aluna tersentak kaget mendengar ungkapan dari Vero. Selama ini wanita itu mengira Vero telah sah menjadi suaminya, meski mereka berdua tidak berhubungan. Ilmu agama Aluna belum sampai ke tahapan ilmu Vero. "Apa maksud kamu? Bukannya setelah aku sadar dari koma kita langsung menikah siri?" Aluna merasa terkejut. Wanita itu menatap dalam bola mata Vero. "Aku yang salah. Penghulu yang menikahkan kita tidak tahu kalau kamu sedang hamil. Aku yang berdosa. Aku yang telah mempermainkan hukum Allah. Tapi demi Allah, Luna, aku menikahimu bukan karena keinginan, tapi aku mengambil resiko dosa besar ini karena hanya ingin melindungimu. Aku tidak ingin kamu dicela." Pikiranku buntu saat itu. Aku tidak memiliki cara lain untuk melindungi kamu dari para pembencimu. Itulah sebabnya aku memutuskan untuk menikahi kamu. Setidaknya saat aku membawa kamu pulang ke rumahku, orang-orang percaya bahwa kamu adalah istriku, ungkap Vero berusaha jujur pada Aluna. Pria itu tak ingin terjadi kesalahpahaman antara dirinya dan Aluna. Itulah mengapa selama ini Vero sangat menjaga jarak dengan Aluna meski mereka berada dalam satu rumah.
Tapi kita sudah menikah. Rasulullah pernah bersabda, janganlah kalian menyirami tanaman yang sudah disiram oleh saudara kalian. Itu adalah bahasa kiasan. Rasulullah adalah manusia yang paling sopan tutur katanya. Sabdanya itu merupakan bahasa kiasan ditafsirkan oleh para ulama. Maksud dari sabda tersebut adalah dilarang menikahi wanita yang sedang hamil. Alasannya karena 4 hal bila anak tersebut lahir. Pertama, dia tidak akan menjadi ahli waris karena tidak ada hubungan nasab. Kedua, bila anak yang lahir itu laki-laki dan setelahnya lahir anak perempuan, dia tidak bisa menjadi wali bagi adik-adiknya. Ketiga, anak laki-laki itu juga tidak bisa menjadi wali bagi anak-anaknya kelak. Keempat, bila anak yang lahir itu perempuan, dia tidak bisa memakai binti ayahnya. Jelas Vero membuat Aluna termangu. Wanita itu tak menyangka bahwa hubungannya bersama dengan Vero bisa serumit ini. Jadi aku sebenarnya siapa kamu? Tanya Aluna dengan suara tergagap. Kamu adalah istri yang haram untuk kusentuh. Aluna mencengkeram baju gamisnya. Wanita itu menatap wajah tampan Vero yang terlihat muram. Kenapa kamu mau menolongmu dan mempermainkan hukum Allah? Bukannya kamu pria yang taat agama? Tanya Aluna menatap lekat wajah Vero. Rasanya Aluna ingin menangis dan berteriak sekuat-kuatnya. Dia tak pernah menyangka Vero mau hidup dalam lubang dosa dengan menampung wanita sepertinya. Karena aku ingin menolongmu itu saja, tidak lebih, balas Vero jujur. Membuat Aluna langsung memalingkan wajahnya, tak lagi menatap Vero. Entah mengapa ada segumpal rasa kecewa dalam hati. Dia berharap Vero menolongnya karena menyukainya. Namun Aluna kembali disadarkan oleh keadaan. Pria sebaik Vero tak mungkin jatuh hati pada wanita hina sepertinya. Bahkan Andreas yang tak soleh seperti Vero juga tak menginginkannya. Keluarlah Vero, aku ingin sendiri, pinta Aluna pelan. Kamu tidak akan pergi kan? Tanya Vero serius. Kemana aku harus pergi kalau selama ini cuma kamu yang membukakan pintu untukku, Vero? Jawab Aluna, membuat Vero tersenyum lega. Pria tampan itu mengusap puncak kepala Aluna yang berbalut hijab. Aku kembali ke kamar dulu, tidurlah yang nyenyak, nanti subuh aku bangunkan, ujar Vero penuh perhatian. Membuat Aluna menganggukkan kepalanya pelan. Setelah menjelaskan kesalahpahaman antara mereka, membuat hati Vero merasa lega. Setidaknya saat ini Aluna telah mengerti bahwa Vero marah bila Aluna tak menutup auratnya. Aluna memandang punggung Vero yang menghilang di balik pintu kamarnya. Selepas kepergian Vero, tangis wanita itu pecah. Kenapa masih ada orang yang baik dan tulus padaku, ya Allah? Dia rela hidup dalam lubang dosa demi menjaga aibku. Dia melindungiku dari para hambamu yang ingin menyakitiku. Aluna menangis sesenggukan. Wanita itu benar-benar merasa bersalah. Dia merasa seperti sampah yang mengotori Vero. Karenanya lah Vero hidup dalam dosa. Karenanya lah Vero bekerja lebih keras agar bisa mencukupi kebutuhannya yang sedang hamil. Aku malu, ya Allah, aku malu. Aluna memukul dadanya yang terasa sangat sesak. Aluna merasa tak berguna untuk Vero. Selama ini dia tak pernah menjadi istri yang baik karena tak bisa mengerjakan pekerjaan rumah. Namun seiring berjalannya waktu mereka bersama, perlahan-lahan Aluna memperbaiki akhlaknya. Vero, kehadiranmu dalam hidupku merupakan anugerah terindah dari Allah. Tetapi kehadiranku dalam hidupmu tak lebih dari musibah. Aluna memeluk tubuhnya sendiri. Wanita itu benar-benar merasa sangat bersalah pada Vero. Tumben telurnya tidak gosong hari ini, canda Vero ketika melihat telur dadar yang dimasak Aluna. Matanya bagus. Itu karena aku belajar dari kesalahan, Vero, ujar Aluna dengan nada ketus, membuat Vero terkekeh kecil. Pria itu merasa lega karena Aluna bersikap seperti biasanya. Mereka menyantap sarapan dengan damai hingga setelah makan Vero merasa kepalanya pusing, matanya terasa berat. Kok aku pusing ya, Luna? Aku ngantuk banget. Padahal biasanya nggak pernah gini, tanya Vero dengan suara parau.
Mungkin karena kamu terlalu lama sholat tahajud semalam, jawab Aluna asal. Entahlah, ya sudah, hari ini kamu gak usah kerja, tidur aja sana. Tapi kesehatan itu penting, Vero, tegas Aluna membuat pria itu patuh. Vero beranjak menuju ke kamarnya, dibantu oleh Aluna. Saat tiba di ranjang, Vero langsung terkapar tak berdaya. Aluna mengusap wajah tampan Vero dengan lembut. Wanita itu tersenyum dengan mata yang berkaca-kaca. Mulai hari ini kamu akan terbebas dari dosa besarmu, Vero. Semoga dosa-dosamu yang terkumpul karena menolongku diampuni oleh Allah. Kamu pria yang baik dan kamu pantas mendapatkan wanita yang lebih baik. Aluna mengecup kening Vero lembut. Setetes air mata Aluna jatuh mengenai kening Vero. Meski pernikahan kita ini tidak sah dan kita tidak saling mencintai, tapi ada hari di mana aku benar-benar menganggapmu sebagai suamiku, bisik Aluna di telinga Vero.